Bisa? Tes satu. Iya. Di sini saya kumpul dengan teman-teman atau pembeli Icon Apartemen Gresik. Para pemilik. Para pemilik, tapi bukan belum memilih Pak. Karena SHM SRS belum kita terima. Kita tuh penghuni tok, nemplok tok gitu kan. Oke, silakan Pak Eri memberikan wawasannya apa yang terjadi. Jadi begini, Bapak-bapak, kita para perwakilan pemilik ini sebenarnya sudah lunas semua sudah 5 tahun yang lalu. Sejak tahun 2021 sesuai dengan Kepmen PKP nomor 4 tahun 2025 bahwa masa transisi itu paling lama 1 tahun. Harus sudah dibentuk pengurus P3 SRS paling lama 1 tahun. Dan harus difasilitasi oleh developer. Tapi kenyataannya hingga 5 tahun ini pengurus P3 SRS dibentuk sendiri, anggotanya juga dari dia sendiri tanpa minta izin dari kita sebagai pemilik. Yang kedua, kita ini jelas-jelas sudah lunas tapi hingga detik ini tidak diberi AJB, tidak diberi sertifikat sebagai aspek hukum yang kuat. Dan terakhir kemarin pada rapat dari Sabtu kemarin ternyata apa? Sertifikat induknya digadaikan ke Bank Jatim oleh developer. Oleh sebab itu kita tidak mungkin memiliki AJB dan sertifikat SHM, itu tidak mungkin sebelum ditebus yang namanya sertifikat induk digadaikan ke Bank Jatim. Yang berikutnya adalah jelas-jelas aspek hukum yang jelas-jelas, yaitu sudah 5 tahun ini kita tidak pernah diberi laporan keuangan. Di mana laporan keuangan sesuai dengan Kepmen nomor 4, Kepmen PKP nomor 4 tahun 2005 harus dilaporkan secara triwulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun yang harus diaudit oleh PKP, Konsultan Akuntan Publik, KAP. Tapi hingga detik ini tidak pernah kita diberi laporan itu. Tidak transparan. Dikemanakan uang itu? 5 tahun berapa miliar itu? Berapa ratus miliar itu? Hingga detik ini kita tidak pernah tahu. Dan tragisnya saya sudah berkirim surat ke developer 3 kali, gak digubris sama sekali. Ke Dinas CKPKP sekali diperhatikan, Dinas CKPKP langsung menulis surat teguran kepada developer, tapi juga sama developer nggak direken. Nah, sesuai dengan pasal 60 atau berapa Kepmen PKP nomor 4 tahun 2005 bahwa jika pihak developer sudah tidak mau memfasilitasi untuk mengundang seluruh pemilik pembentukan P3 SRS dan Panmus, maka Dinas CKPKP mengundang seluruh pemilik untuk membentuk tim kerja sekaligus. Tim kerja sudah terbentuk 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota, langsung membentuk Panmus. Jika Panmus sudah terbentuk, maka pihak perwakilan pemilik bisa membentuk pengurus P3 SRS secara mandiri, tidak harus memanggil developer. Bisa membentuk secara mandiri, tapi harus disaksikan oleh Dinas CKPKP. Kalau perlu developer diundang, kemudian Pak DPRD, kemudian Pak Bupati harus diundang semua sebagai bukti dan saksi bahwa kita ini sudah membentuk pengurus P3 SRS secara mandiri. Kalau perlu Kementerian PKP diundang datang sini. Nah, dari situ di notulen saya sudah tak sampaikan ke teman-teman. Kita segera mendatangi Dinas CKPKP karena apa? Kemarin itu hari Sabtu tanggal 6 September dia mengundang kita dalam rangka pembentukan Panmus yang pertama. Pulau Panmus yang pertama, kedua, dan ketiga. Jilid, Pak. Yang hadir cuman 50 orang. Berseri. Nah, ini aja sudah menyalahi aspek hukum. Oleh sebab itu kemarin di Banten
Terus saya terakhir, jadi gimana Mbak ini ketua panitia? Rapat pagi ini gimana ini? Nggak ada hasilnya. Iya macam nggak jawab. Jadi nggak ada hasilnya ya bubar ini ya. Iya Pak. Ya sudah. Nggak ada hasilnya nggak apa karena apa? Tidak memenuhi persyaratan. Harusnya pembentukan Panmus itu 50% plus 1 seluruh anggota hadir. Baru dibentuk Panmus. Panmus terbentuk baru akan memilih mengurus ketiga RSS. Jadi kemarin batal sudah rapat kemarin itu. Notulennya juga ada sudah. Nah ini dari aspek yang tidak karu-karuan carut marut ini, saya sama Mas Andri diperkenalkan sama Pak Agung, termasuk Pak Haji Margono, Pak Johan, diperkenalkan sama Pak Agung harus seperti apa solusi yang harus terbaik yang harus dijalankan terkait dengan kondisi yang carut marut ini, karena dalam waktu dekat saya juga akan mendatangi dinas CKPKB untuk segera memberikan solusi pembentukan tim kerja. Sementara itu dulu dari saya. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi permasalahan ini semua apartemen 95% sama semua Pak. Kasusnya sama, di mana mereka itu membeli aset tanahnya aja sudah dengan uang bank. Jadi awal perjanjian jual belinya itu kita tidak ada terlibat sama sekali antara bank dan pengembang. Setelah mereka dapat duit, tentu saja harganya pasti harga NJOP Pak. Mereka cari tanah yang di bawah NJOP, sisanya itu dibuat bangun sama dia. Begitu bangun, dia jualan gambar, jualan bangunan yang ada ke masyarakat, dapat duit. Kalau dapat duit, dikelola dengan baik, maka dia bisa bayar bank dan bisa melunasi bank. Tetapi kalau sudah uang ini untuk macam-macam, untuk gali lubang tutup lubang, habis semua. Kalau sudah habis, ini kasihan teman-teman semua. Seandainya P3RSS kita bentuk, kita ambil alih Pak. Tetapi karena bank merasa sudah bedep, tidak ada pemasukan dari dia, terus dilelang, kita juga nggak perlu lagi. Apanya yang dilelang? Asetnya. Sita jaminan dijual lagi. Asetnya. Kan sudah diroya tadi. Oh sama bank? Iya, karena sudah bedep. Jadi tetap kita jangan putus asa, kita berjuang Pak. Iya. Otomatis lebih baik kita kelola sendiri daripada dikelola sama orang lain gitu kan. Betul. Itu tujuan itu. Tetap kita tekan mereka supaya mau melunasi banknya itu Pak. Karena kita sudah puluhan tahun, ada 10 tahun lebih sudah lunas tapi tidak menerima AJB dan sertifikat SHM SRS. Itu. Kita berjuang terus. Caranya bagaimana? Ya saat ini kita berkumpul. Kita viralkan, kita sendiri akan berjuang dan kita ancam dengan somasi dan kita akan laporkan Polda kalau benar-benar niatnya jelek supaya kita ada kekuatan dari penegak hukum untuk menekan mereka. Iya. Tujuan kita apa? Untuk pidanakan? Tidak. Tujuan kita supaya dia mau ada itikat baik dan melunasi atau membayar tunggakannya dia di bank. Itu kan. Berarti aspek perdata berarti Pak ya? Bukan Pak, aspek itu belum sampai ke situ. Oh belum ya. Jadi kita mediasi dulu. Tetapi kalau di mediasi dia sudah buntu, otomatis ada etikat jelek ya kita masukkan penjara Pak. Kita harus berani masukkan penjara daripada nanti kita disengsarakan. Iya. Kalau dia sudah dipanggil Pak, sebelum dipanggil biasanya kok yoyo. Begitu dipanggil gredek kabeh, nggak teko Pak. Kebanyakan seperti itu, ngilang. Golei sampai. Memang gitu Pak. Kalau nggak dipanggil kok ya begitu dipanggil beda lagi. Itulah. Jadi kita berharapnya nggak sampai mereka kena masalah karena apa? Karena aset ini juga masalah nantinya pasti kan. Tapi lebih baik kita gerak, kita push daripada kita diam hanya menanti keajaiban. Untuk masalah kepengelolaan dan iurannya itu bagaimana? Wajar atau dinaikkan? Nanti mengikuti kondisional Pak.
Jadi rencana kita Yang sekarang ini? ya Saat ini? kita tinggi Pak. Sekarang Servis charge-nya naik, semua naik. kategorinya tinggi, Pak. Tinggi ya. Nah, makanya nanti kalau sudah pengurus P3 RRSS kita 3 sudah bulan sekali. Enak diatur sendiri. kita sudah membentuk P3 RRSS sendiri, kita kelola sendiri, bayar servis charge dikelola sendiri, Nah. sendiri lah itu dia sudah Ya. lepas nggak punya Ya, apa-apa dia. yang kita bicarakan Pak Haji ya tadi ngomong bagaimana saat ini pengelolaannya dan iurannya Pak? Sangat tinggi itu. Iurannya menurut kami ini ya tinggi, Pak. Berapa per Contohnya kalau meternya? listrik dengan air ya, Oke. logis lah ya. Oke. SC 432. itu 300 432 432 dibayar 3 bulan sekali di depan. 3 bulan 1 juta 1.200.300. Itu hitungan nominal dari mana gitu loh. Karena kita nggak tahu uang itu setelah ngumpul itu dirinci-rinci untuk apa saja kok. SC bayarnya kok sampai segitu. Terus asuransi Pak ya. Asuransi juga ditarik berapa Pak per tahun? 4 Tahu berapa tuh? 300? Iya, 200-300-an. 300-an. Ya, asuransinya untuk apa Pak? Ya itu Pak. Jadi begini. Nggak jelas, kita nggak tahu. Jadi begini, asuransi itu kan untuk gedung bersama, barang bersama, milik bersama semuanya ada acara. Padahal kita sudah membayar biaya servis charge itu untuk semuanya, tapi kita masih diikutkan apa tadi asuransi. Nah, ketika saya baca asuransinya itu jelas nggak jelas, kemudian PT-nya itu antara PT asuransi dengan Raya Bumi Nusantara Permai, bukan dengan kita. Padahal yang namanya apartemen lantai 1 sampai lantai 30 kan sudah kita beli sudah lunas, sudah milik kita. Tapi masih atas nama PT Raya Bumi Nusantara Permai. Dan tragisnya lagi kita yang suruh bayar. Ya. Jadi untuk masalah asuransi itu gini Pak. Jadi seharusnya asuransi tidak dibebankan pada penghuni. Karena penghuni itu belum lunak, belum sah sebagai pemilik. Kecuali kalau sudah sebagai pemilik itu tanggung jawabnya daripada pemilik. Betul. Itu kalau kita sudah punya AJB, sudah punya sertifikat SAM, nah itu baru. Demikian juga. Asuransi apa kita juga nggak tahu. Kenapa? Asuransi untuk apa juga nggak tahu. Ikutkan asuransi apa, ikut asuransi apa kita juga nggak tahu. Nah ya itu tadi untuk gedung bersama, benda bersama. PT-nya? PT-nya pihak asuransinya tahu. Loh, saya baca Apa? kan bahasa Inggris loh, Jakarta. Bahasa Inggris. Ketika tak telepon, kan ada nomor teleponnya. Tak telepon Jakarta. Anda dari PT asuransi ini? Iya betul Pak. Anda betul sudah kerjasama sama PT Raya Bumi Nusantara Permai apartemen Gresik. Oh jangan dulu Pak, jangan bayar dulu, Terang-terangan ngomong gitu. Ini masih transaksi Pak, jangan bayar dulu, Oke, di sini titik ngomong gitu. kuncinya di sini Pak. Karena apa? Dengan adanya Bapak sudah bayar, itu masuk ke pidana. Bukan masalah sertifikat lagi, ini sudah beda lagi case-nya. Bapak masuk ke mereka, otomatis kalau nggak dibayar asuransi, berarti itu kan ada penggelapan. Masuk ke TPPU juga. Jadi di situ celah kita untuk masuk. Jadi selain PPJB tadi Pak, kita banyak celah lagi, termasuk kalau iuran pengelolaan itu ya otomatis kita dipetet diapakan kita masih sebagai objek Pak, bukan subjek. Iya. Gak iso apa-apa. PPN juga sama Pak, PPN kita tuh nggak tahu. Karena PPN itu kita angsur 10 kali. Nah, uangnya setelah ngumpul itu dibayarkan ke Nah, ke dinas Harusnya ke dinas pajak. Pajak. kita nggak tahu gitu. Iya. Kita nggak tahu. banyak celah Pak berarti. Pelanggarannya banyak. Banyak. Karena kok bisa dibayar 10 kali. Saya bayar 10 kali kok. Nah, Lah uangnya kemana? Oke. Gitu loh. lagi masalah PBB Pak. PBB PBB minta lagi kan Nah, atas nama PT. Raya Bumi Nusantara. Padahal Permai. sebelum adanya AJB, belum adanya P3SRS, SHM-SRS, Belum itu sudah kita hak belum milik. hak milik. kok Sudah dipecah-pecah. Nah, gitu loh, Pak. Hitungannya ya opo gitu kan. Gitu. Ah. Pasti ada pelanggaran di situ. Ya itu Wong jelas PBB tulisannya mohon dibayarkan PBB sebesar sekian atas contohnya itu. Pak. Ada contohnya Pak. Ya? Ada tuh. Ada apa? PBB-nya.
Contoh. Oh, saya nggak ini. Yang Ada. ditarikkan itu loh Pak. Oke. Contoh Akhirnya, kelihatan tapi ya. namanya PT Raya Bumi Nusantara Permohonan tak jawab. Kamu itu jangan bohongi pemilik. Kak bodoh teman kamu itu jelas. Kok atas namanya PT Raya Bumi Nusantara kok saya kau tarik kau bayar itu. Jangan menipu kita. Kamu bodoh sekali tak ono. Langsung gak berani jawab Pak. Jawabannya jawab Pak. Langsung ditutup. Aku sampai ke popoan. Kelihatan. Jadi kita ini kumpul ini kan tukar wawasan, tukar pikiran, Permasalahannya. permasalahan apa supaya kita sendiri tahu. Yang tragis lagi gini Pak. Kita ini disuruh bayar PBB dan disuruh bayar BPHTB. Terus tak jawab gini. Kamu bisa narik saya BPHTB jika kamu sudah memberikan saya AJB. Nah. Apa AJB? Akta jual beli. Di dalam akta jual beli di situ ada nilai harga apartemen. Misalnya harganya 250 juta. Dengan harga 250 juta, maka kita sudah kalau AJB sudah jadi karena ada nilainya, ada nilainya AJB itu nilainya 250 juta, maka kita sudah berhak membayar BPHTB. Bagaimana rumusnya BPHTB? Nilai jual dikurangi 80 juta, sisanya kali 5%. Jadi misalnya 250 juta dikurangi 80 juta, sisanya itu kalikan 5%, itu menjadi kewajiban kita membayar BPHTB. Demikian juga dengan bayar PBB jika sertifikat sudah jadi, karena di dalam sertifikat ada luas tanah, ada luas bangunan. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, maka bisa kita membayar PBB. Dan saya ikut sertifikatnya gak ono, AJB ini gak ono, kok bayar BPHTB itu. Ini loh Pak, kalau yang cermati. Tuh. Tapi Pemda kok berani ya Dah, Nah, ya itu. Kok dah berani ya? itu Pak. Iku wis dianu karo Kok developer, beraninya Pak. gitu loh Mas. Yo Pemda ya Pak, kok berani. Itu tutup Pemda, Pak. Iku developer dhewe, Pak. BPKD bukan. Iya, BPKD. Iya. Jadi semua itu atas nama PT pengembang. Iya, tapi kok Pengembang. skopnya ini kok Pemda kok berani kerjasama ini. Ini yang terjadi di Surabaya juga. Tapi uangnya kan nggak masuk mereka kan? Kalau Iya. sini. Masuk Pemda. Masuk Pemda. Nggak masuk bumi. Nah, Iya. masuk Pemda. Jadi Kopi nguruni dia, pemerintah meringankan Gresik. pengembang. Kita tuh meringankan pengembang. Harusnya pengembang semua ya. Oh, kita masih belum jadi pemilik kok Pak. Iya. Saya kok yakin itu bukan masuk Pemda, masuk PT Bumi Raya. Enggak Pak. Aduh, udah berani ya. Nggak berani. Pemda kan juga target PAD gitu. Ini Pak Pemda ini. Ya, Simbolnya simbol Pemda. ya supaya Tapi menyelamatkan namanya masyarakat. PT Raya Bumi Nusantara Permen. Betul Pak Aku. Meringankan. Harusnya kita nggak bayar. Gak bayar aku, mana bantai gitu. Makanya kamu jangan bodohi kita. Kamu bodoh sekali. Jelas-jelas masih atas nama Ya, PT Raya Bumi Nusantara Permen kok. Aku mau Kita ngomong bayar. syarat tersurat Iya. gitu. NOP-nya, NID-nya dan NOP-nya belum. NOP-nya belum. Nomor objek pajak. Iya. Kenapa ada yang bayar kan gitu ya? Inilah. Jadi banyak carut marut Pak. Iya. Tapi jelas. yang dirugikan itu adalah pembeli. Ya, pemilik ini kita pembeli ini. Jadi objek, bukan tadi subjek. Iya. Makanya harus ada reformasi. Ini itu merupakan sebagian Pak, skenario dari Pak Wagub. Memang diputuskan semacam ini. Apa ya? Pendapat ini. Istilahnya bukan di trial Pak. Oh, Orang yang beli itu 600 ini coba sampean bayar pajak, bayar PPHTB, iso ngetukah AJB ini dan sertifikatnya. Ini memang di trial. oke. Di trial Pak ini. Sebelum dia tahu kalau digadekan. Sebelum dia tahu kan, Iya, belum itu. tahu. Ngomongnya di trial. Oke. Trial kan Oke. percobaan tuh Pak. Oke. Iya kan? Barangkali iso keluar sumbuhan. Nanti kalau nggak bisa keluar sumbuhan, laporkan ke saya lagi. Dia bilang gitu. Itu Mas Hendri. Nah ini jujur aja Pak, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang sudah disampaikan Pak Haji. Iya. Nah ini solusinya seperti apa dalam waktu pendek ini, harus bagaimana.
Itu satu. Terus yang kedua, dalam waktu pendek saya juga akan mendatangi dinas KPKB terkait dengan segera pembentukan P3R secara mandiri. Karena apa? Jika kita tidak segera membentuk P3R secara mandiri, maka uang kita itu selalu dibuang terus, Pak. Tidak ada laporan, triwulan, 6 bulan, setahun tidak ada. Dikemanakan uang kita itu selama ini? Itu ratusan miliar, Pak, bahkan triliunan, Pak. 5 tahun loh, Pak. Nah, kalau kita segera sudah membentuk P3R secara mandiri, maka uang itu biaya servis cas yang per bulan 432.000 itu sudah dikelola kita sendiri gitu. Benar. Tujuan kita itu gitu. Benar. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan solusi pertama dari Pak Agung seperti apa, kemudian dari solusi yang kedua kita saya akan segera ke dinas KPKB. Siap. Jadi kita jalan sesuai dengan tujuan, Pak. Tujuan kita semua itu ndang beres kan. Jadi Bapak bantu kita, saya juga bantu Bapak. Semua ada kesatuan. Kayak sapu, Pak. Kalau satu nggak kuat, tapi kalau sudah banyak luar biasa, Pak. Makanya saya bantu juga dengan media televisi saya, dan saya akan push juga untuk yang di sininya supaya saya juga bisa nge-push DPRD supaya cepat-cepat DPRD Gresik. Gresik Oh, iya. juga bupatinya Iya. supaya ndang ayo iki wargamu itu disolimi gitu kan. Nek kamu menengae siapa lagi yang bela Betul. gitu kan. Itulah supaya masuk ke mereka. Dari SC itu berapa? SC itu rata-rata per bulan berapa? 432. 432.000. Kan 382 tuh, Pak. Kalau 82, 432 kok. 400-an. Ya, sekarang tak coba tak hitungin tadi ya. Ya. Berapa? 400? 432.000 432 Per zero, bulan. Per bulan. Peng ro kelas. Gitu? Peng orang 600 600 berapa gitu. 600 saja lah. Ya. Loh, 3 miliar loh, Pak. Enggak. Setahun loh nih, Pak. Masalah. Padahal kita 5 tahun. Lah ini saya bagi 12 lagi, Pak ya. Ya. Tak bagi 12 lagi. Itu ketemu 259 juta. Ini operasional untuk apa saja? Dari SC loh, Pak, ini, Pak. Bukan belum dari yang yang lainnya. tadi yang asuransi, Iya. yang Asuransi pajak dan gila loh, Pak. Kok besar loh, Pak, ini, Biaya Pak. lain-lain itu kan akeh itu. Melihat iki wis. makanya itu tidak ada transparansi, Pak. Betul. Itu. Itu yang tidak ada transparansi. Yang itu. penting itu. Tidak ada transparansi Betul itu. pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan tidak pernah dilaporkan pada pemilik selama 5 tahun, baik triwulan, 6 bulan, apalagi tahunan yang harus diaudit sama KAP. Iya. Karena Pak Heri gak dianggap sebagai pemilik sama mereka. Dianggap penyewa. Nah itu loh. Soro. Nah, Wis lunas dikuyo-kuyo. dikuyok-kuyok. Itulah. Jadi semoga dengan pertemuan ini kita bisa ada kekuatan, Pak ya. Iya. Kebetulan saya sendiri juga ada pengalaman di sini dan saya akan bantu semua sampai nang beres, Pak. Iya. Jalan keluarnya bagaimana? Seandainya Pak Heri ngomong tak kelola dewi ambek wong-wong itu secara transparan, ini tak gawe bayar bange nanti kalau tak angsurnya kan otomatis kan juga bisa seperti itu. Bisa, Iya. bisa. Oke, itu loh Pak. Iya. Nah, itu nek awak dhewe tidak segera membentuk P3 secara mandiri, duit terus dinentek. Grocok terus. Grocok terus gak ono Jujur laporane. terus dintekno bange gak dibayar bungane nah. Dilelang. Iya kan? Bang kalau nggak dibayar bunganya tambah bunga Bunga per tambah bulan. akeh Bang Jatim katanya gini. Gak sembarangan Pak, sampe takon Bang Jatim rahasia itu. Iku nek gak aspek hukum sing ngerti ngene. Harus tanya ke Polda Jatim, baru Polda Jatim tanya ke Bang Jatim Pusat. Iya. Itu. Apa carane itu? Iya, memang harus ke Polda. Polda Jatim Institusi resmi, Pak. Iya. resmi ya. Kalau perorangan nggak boleh. Nggak bisa. Dia nggak mau. Nggak mau karena Iya, ada Rahasia. unsur rahasia bank benar. Benar. yang bisa melihat permintaan itu Kapolda. Tanda tangan Polda Kapolda. Jatim iya. Kapolda sih nggak bisa. Nggak iso. Ada keluhan apa lagi? Pak Andre
Ayo. Cukup itu. Iku mau ya Ya itu tadi. Itu kuncinya itu. SC sudah, asuransi sudah, BPP tadi kondisinya seperti itu. Iya. Apa Jadi yang jelas Pak tadi sudah saya sampaikan Siap. bahwa kita itu sampai dengan detik ini sudah lunas sudah 5 tahun yang lalu, tidak dikasih AJB, tidak diberi sertifikat SHMS itu. Kemudian laporan keuangan sudah 5 tahun tidak pernah disampaikan pada kita, kemana larinya, padahal kita tetap dipaksa suruh bayar biaya servisas itu, ya. Jadi kemudian berikutnya pengurus P3RSA sudah 5 tahun ini, padahal sesuai dengan Kepmen PKP nomor 4 tahun 2005 hanya 3 tahun. Itu pun harus pengurusnya harus pemilik, dipilih pemilik, bukan yang saat ini anggotanya itu orangnya developer, sudah 5 tahun karyawan developer, tidak minta izin pada pemilik. Nah, itu sudah aspek hukumnya harus gak karu-karuan itu, Pak. Itu secara aspek hukum, Pak, keberadaan developer untuk mengelola itu sudah nggak ada, Pak. Gugur sudah. Gugur. Nah ini kan karena gugur nggak mau, dia terus berjalan terus aja. Gitu. Nah itu. Gugur sudah itu. Dari aspek Terhadap hukum sudah. perundangan. Gugurnya itu karena dia alasannya nggak ada wis digadekno, Pak. Nggak punya pegangan kan. Tetap ngelola terus. Berani ngomong sekarang sudah, Pak. Apa ada indikasi mulai macet? Oh. Ngomong gitu loh maksud saya. Ya apa? Sekarang sudah berani ngomong Yunarmi. Kenapa? Ini yang tanda tanya. Kemarin tuh itu kejutan betul loh, Pak. Bu Yunar kok wani ngomong bahwa Itu loh. Karena ditekan ada ibu siapa itu yang Bu kemarin. Yuli. Bu Yuli kan ditekan. Kemana sertifikat induk ini? Gitu. Kemana? Tiba. Yang saya dengar masuk bank. Bang Jatim. Bang Jatim, ada ibu yang gitu, Pak. Kalau masuk bank itu ada 2 indikasi, dijaminkan atau masuk safe deposit box, itu ada. Nah, kan ibu itu kan kemarin kan bilang gitu, jaminan atau masuk SDB. Nah, terus ditekan, ibu ini nggak mau jawab, Bu Yunani, nggak mau Gak jawab. berani, Pak. Nggak berani, akhirnya jawab. Ini ke perusahaan itu biasa katanya, Pak. Kalau jaminan itu dimasukkan Bang. sebagai biasa itu. Karena butuh duit. Kata-katanya Kasih duit. Enteng ya. enteng, biasa seorang pengusaha, jadi gitu, Pak. Yang jelas degadean itu, Pak. Bang Iya. Jatim itu, Pak. Ya, saya Ngeri kira aku, ukurannya kan ngeri teman itu. Jam berapa, waktu keluarnya sampai berapa tahun. Rekening koran lah. Iya kan. Ini kan nggak jelas loh, Pak. Kita nggak